Nah, jadi jurnal yang kelompok ini gunakan yaitu jurnal yang berjudul Protein, Copper, Reseptor, Advent Struktur, Mekanisme, and Drug Discovery, di mana jurnal ini terindeks eh, Q1. Nah, adapun permasalahan saya ambil itu adalah bagaimana mekanisme interaksi antara siponimod dengan reseptor S1PR1 dan S1PR5 dapat menghasilkan efek farmakologis pada terapi multiple sklerosis. Nah, pada struktur ini, nah jadi jawabannya itu adalah pada struktur kimia siponimod memiliki struktur kimia yang terdiri dari beberapa cincin aromatik dan gugus hidrofobik yang memungkinkan molekul ini berinteraksi dengan kantong hidrofobik pada reseptor. Struktur tersebut membuat siponimod dapat menyesuaikan diri dengan ortosteric binding pocket pada reseptor S1PR. Nah, di mana lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Sebentar. Nah, jadi di sini bisa dilihat si peniment ini kan memiliki struktur kimia terdiri dari beberapa cincin aromatik dan gugus hidrofobik. Nah, gugus hidrofobiknya itu diantaranya itu yang di tanda merah ini. Nah, kemudian eh, struktur tersebut membuat si peniment ini dapat menyesuaikan diri dengan orthosteric binding pocket pada reseptor 1PA. Artinya, di mana struktur si peniment ini memiliki bagian hidrofobik dan polar yang memungkinkan obat itu masuk dan berikutnya stabil pada reseptor. Kemudian target target reseptor S1PR-nya ini bekerja dengan menargetkan reseptor yang merupakan bagian dari keluarga G protein dan terdiri dari 5 subtipenya. Siponimod secara selektif menargetkan dua subtipe tersebut. Lalu, interaksi struktur siponimod dengan reseptor. Nah, setelah siponimod ini masuk ke dalam bidding pocket reseptor bagian hidrofobiknya ini, ke dalam bidding pocketnya, yaitu di tanda yang warna coklat ini, dia itu kemudian eh, bagian hidrofobik dari struktur si penimut ini akan berinteraksi dengan residu si asam amino di dalam reseptornya. Salah satu residu yang penting berperan adalah si Leu 128. Itu yang di bagian pada gambar yang C sebelah kiri. Nah, kemudian rotasi residu ini menunjukkan bahwa struktur si penimut ini memicu perubahan konformasi reseptor. Lalu perubahan dari konformasi reseptor ini mempengaruhi struktur helix. Nah, struktur helixnya itu yang mana? Yang warna biru di sini. Nah, dia itu mempengaruhi si struktur helixnya transmember reseptor khususnya itu pada TM6 sehingga struktur reseptor itu berubah dari bentuk yang tidak aktif menjadi inaktif. Nah, dari aktif menjadi inaktif. Kemudian pergerakan TM6 keluar merupakan ciri utama aktivasi reseptor dari GPCR. Nah, aktivasi protein G dan efek farmakologisnya itu adalah setelah reseptornya aktif, reseptor akan berinteraksi dengan si protein G-nya itu. Kemudian sehingga memicu jalur transduksi sinyal intraseluler. Aktivasi sinyal ini akan mempengaruhi migrasi limfosit dan respon inflamasi pada sistem saraf pusat. Hal inilah yang menyebabkan si penimut memiliki efek
terapeutik pada multiple sklerosis dengan menemukan proses inflamasi yang merusak jaringan sarafnya. Kemudian, eh, sebentar. Nah, bisa dilihat alurnya. eh, Kesimpulannya, pertama, siponimod ini berikatan dengan reseptor S1PR, lalu bagian ini menunjukkan siponimod ini berikatan pada pocket reseptor S1PR-nya itu dengan interaksi hidrofobiknya dan ikatan hidrogen. Lalu struktur subtipe reseptor S1-nya berubah, kemudian perubahan konformasi toggle switch. Nah, setelah siponimod berikatan, terjadilah perubahan konformasi dalam reseptor disebut dengan mekanisme toggle switch. Nah, struktur kimia siponimod termasuk bagian yang hidrofobik yang penting untuk ikatan reseptor. Jadi, siponimod ini bekerja berikatan pada kantor reseptor S1 PR1 atau S1 PR5 memicu perubahan dari struktur reseptor toggle switch mengaktifkan si protein G-nya itu tadi. Nah, ketika protein G-nya ini aktif, lalu respon imun pada lalu protein G ini memodulasilah respon imun pada terapi multiple sklerosis. Nah, menurut dari Nah, ada pun jurnal pendukungnya yang berjudul Dasar Struktural Aktivasi Reseptor Spigosin 1 Fosfat dan Agonisme ini dari jurnal Nature Chemical Biology yang berindeks Q1 di mana reseptor spigosin ini adalah regulator utama keluarnya limfosit atau reseptor dari si penimut itu tadi, kejar getah bening dan target obat telah mapan untuk multiple sklerosis. Nah, secara mekanisme modulator seperti S1PR1 ini terapati menaktifkan si respon reseptor namun menginduksi internalisasi berkelanjutan melalui asosiasi yang kuat dengan beta arestin. Jadi, eh, ini itu dapat mendukung jawaban yang tadi.